Gebrakan berani Menko baru, 200 triliun. Dipindahkan, solusi atau masalah. Selamat berjumpa kembali sahabat sekalian di kanal Literasi Ekonomi yang selalu mengajak kita berpikir kritis, analitis, dan penuh makna. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan bersemangat. Baik saudara sekalian, hari ini kita akan mengupas sebuah gebrakan yang sedang ramai diperbincangkan, sebuah langkah besar dari Menteri Keuangan baru, Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Beliau baru saja resmi menjabat dan langsung mengeluarkan kebijakan mengejutkan, memindahkan dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia ke sistem perbankan pemerintah. Mengapa langkah ini menarik? Karena di balik angka besar itu ada cerita tentang bagaimana negara mengelola likuiditas, menjaga pertumbuhan, dan sekaligus menghadapi risiko inflasi. Tadi kita sudah tahu bahwa dana pemerintah yang mengendap di Bank Indonesia jumlahnya sangat besar, mencapai lebih dari 400 triliun rupiah. Di sisi lain, sektor real, UMKM, manufaktur, dan rumah tangga membutuhkan kredit yang lebih murah untuk bisa tumbuh. Maka, langkah ini ibarat mengalirkan air dari bendungan yang terlalu penuh ke sawah-sawah yang kering. Harapannya, perekonomian menjadi lebih subur. Namun seperti semua kebijakan, ada peluang dan ada tantangan. Apakah langkah ini akan mendorong pertumbuhan di atas 5%? Atau justru menimbulkan masalah baru seperti inflasi, moral hazard, atau risiko sistemik? Baik saudara sekalian, tadi kita sudah melihat gambaran besarnya. Sekarang mari kita bahas latar belakang dari kebijakan ini. Mengapa seorang Menteri Keuangan baru begitu berani langsung membuat keputusan dengan angka fantastis, 200 triliun rupiah? Konteksnya begini, setelah pergantian menteri, pemerintah ingin menunjukkan arah kebijakan yang lebih pro-growth. Selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung berada di kisaran 5%, bahkan seringkali sedikit di bawah target. Salah satu keluhan terbesar dunia usaha adalah akses kredit yang terbatas dan mahal. Di sisi lain, pemerintah justru memiliki dana besar yang mengendap di Bank Indonesia. Pada titik tertentu, saldo kas mencapai 430 triliun rupiah. Dana itu ibarat uang tidur, aman, tapi tidak produktif. Purbaya melihat ada ketidakseimbangan. Likuiditas perbankan relatif ketat, suku bunga pasar uang tinggi, sementara APBN justru menyimpan cadangan besar. Maka lahirlah ide, sebagian dana itu, tepatnya 200 triliun rupiah, dipindahkan ke bank. Dengan begitu, bank mendapatkan tambahan likuiditas murah, bisa memperbesar dana pihak ketiga, dan diharapkan menyalurkan kredit ke sektor produktif. Tentu saja, keputusan ini bukan tanpa perdebatan. Para ekonom mengingatkan soal risiko inflasi, persepsi pasar terhadap independensi Bank Indonesia, dan potensi moral hazard. Namun dari sudut pandang pemerintah, ini adalah momentum untuk menyalakan mesin pertumbuhan yang sempat tersendat. Baik saudara sekalian, tadi kita sudah membahas latar belakang yang melahirkan kebijakan ini. Sekarang mari kita lihat mekanisme makroekonomi yang mendasarinya. Secara sederhana, logikanya begini. Ketika dana pemerintah ditempatkan di Bank Indonesia, uang itu tidak langsung berputar di ekonomi real. Tapi, jika dana itu dipindahkan ke bank umum, maka bank punya likuiditas tambahan. Likuiditas ini menurunkan biaya dana, cost of fund, meringankan tekanan suku bunga pasar uang, dan menciptakan ruang bagi bank untuk menyalurkan kredit. Inilah yang disebut kanal transmisi likuiditas. Kalau kredit meningkat, maka multiplier efek bekerja. UMKM bisa menambah modal, industri bisa memperluas produksi, dan rumah tangga bisa mengakses kredit konsumsi. Permintaan agregat naik, investasi terdorong, dan PDB real bisa meningkat. Dengan kata lain, injeksi dana 200 triliun ini diharapkan memicu akselerasi pertumbuhan ekonomi. Namun saudara sekalian, dalam teori makro, efek ini tidak otomatis. Ada syarat-syarat. Pertama, bank harus benar-benar berani menyalurkan kredit, tidak hanya menaruh dana di instrumen aman.
Kedua, permintaan kredit dari dunia usaha harus cukup kuat. Ketiga, harus ada koordinasi fiskal moneter agar lonjakan likuiditas tidak menimbulkan inflasi atau gejolak nilai tukar. Jadi, secara mekanisme, langkah ini bisa dipandang sebagai upaya pemerintah melakukan stimulus likuiditas melalui jalur fiskal, dengan harapan menciptakan crowding in investasi swasta. Baik saudara sekalian, tadi kita sudah membahas mekanisme bagaimana dana 200 triliun ini bekerja dalam teori makro. Sekarang mari kita fokus ke dampak positifnya. Pertama, dari sisi perbankan. Dengan tambahan likuiditas, bank bisa menurunkan biaya dana sehingga ada peluang menurunkan suku bunga kredit. Spread kredit menyempit, artinya biaya pinjaman untuk UMKM dan dunia usaha bisa menjadi lebih terjangkau. Kedua, dari sisi sektor real, kredit yang lebih murah dan lebih mudah diakses akan membantu UMKM meningkatkan kapasitas produksi. Industri manufaktur bisa menambah lini produksi, dan sektor konstruksi bisa mempercepat proyek. Ini akan menambah output nasional. Ketiga, dari sisi makro, jika konsumsi rumah tangga dan investasi naik, maka pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek bisa terdorong. Bahkan, dengan komposisi belanja pemerintah yang diarahkan ke sektor produktif, misalnya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan riset, maka multiplier efek bisa lebih besar lagi. Keempat, dari sisi psikologis. Dunia usaha dan pasar akan melihat adanya sinyal bahwa pemerintah serius mendorong pertumbuhan. Ini bisa meningkatkan ekspektasi bisnis, memperbaiki indeks kepercayaan konsumen, dan memicu aliran investasi. Namun saudara sekalian, semua manfaat ini hanya bisa diraih jika implementasinya tepat. Karena itu kita juga perlu menimbang sisi lain. Baik saudara sekalian, tadi kita sudah membahas dampak positif yang bisa lahir dari kebijakan ini. Sekarang mari kita lihat sisi lain, risiko dan tantangannya. Pertama, risiko inflasi. Likuiditas yang terlalu longgar tanpa peningkatan produksi bisa menimbulkan tekanan harga. Jika inflasi naik, daya beli masyarakat justru tertekan dan efek positif kebijakan menjadi berkurang. Kedua, risiko moral hazard. Bank yang menerima dana murah bisa saja tidak menyalurkan kredit ke sektor produktif, tetapi memilih jalan aman, membeli obligasi negara, atau menaruh di instrumen pasar uang. Jika ini terjadi, tujuan kebijakan tidak tercapai. Ketiga, risiko persepsi pasar. Ketika pemerintah mengatakan Bank Indonesia tidak perlu menyerap kembali likuiditas, pasar bisa menganggap independensi bank sentral terganggu. Persepsi fiskal dominance ini bisa menaikkan yield obligasi dan menekan rupiah. Keempat, risiko kualitas kredit. Dorongan untuk menyalurkan kredit dengan cepat bisa membuat standar seleksi longgar. Dalam jangka pendek mungkin kredit naik, tapi dalam jangka menengah NPL bisa meningkat. Kelima, risiko likuiditas balik. Kalau dana pemerintah sewaktu-waktu ditarik untuk kebutuhan kas, bank bisa menghadapi funding cliff. Jadi saudara sekalian, risikonya nyata dan serius. Karena itu kebijakan ini harus didesain dengan hati-hati. Baik saudara sekalian, tadi kita sudah membahas berbagai risiko, sekarang mari kita fokus ke solusi dan rekomendasi. Bagaimana agar kebijakan ini benar-benar efektif dan tidak menimbulkan masalah baru? Pertama, penempatan dana harus bersyarat. Bank penerima wajib menyalurkan kredit ke sektor prioritas seperti UMKM, pertanian, manufaktur ekspor, dan perumahan subsidi. Jika tidak, maka biaya penempatan bagi bank tersebut harus dinaikkan. Kedua, perlu ada skema penjaminan. Lembaga seperti Jamkrindo atau Askrindo bisa memberikan jaminan kredit, sehingga bank lebih berani menyalurkan dana ke sektor yang berisiko namun produktif. Ketiga, koordinasi fiskal dan moneter harus solid. Menteri Keuangan dan Bank Indonesia perlu satu suara agar pasar melihat kebijakan ini sebagai sinergi, bukan dominasi. Keempat, transparansi sangat penting. Pemerintah perlu membuat dashboard publik yang menunjukkan dana ini dipakai untuk apa, berapa kredit yang tersalur, sektor mana yang paling banyak menerima manfaat, dan berapa tenaga kerja yang tercipta.
Kelima, perlu ada exit strategi. Kebijakan ini harus dianggap transisional, bukan permanen. Artinya, ada batas waktu, misalnya 9 sampai 12 bulan, lalu dievaluasi kembali. Baik saudara sekalian, tadi kita sudah membahas solusi dan rekomendasi agar kebijakan ini berjalan efektif. Sekarang mari kita tarik benang merahnya. Kebijakan fiskal selalu berbicara tentang keseimbangan. Di satu sisi ada kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan sektor real. Di sisi lain ada kewajiban menjaga stabilitas harga, kredibilitas fiskal, dan kepercayaan pasar. Langkah Menteri Keuangan baru ini adalah sebuah ujian. Apakah kita mampu menyalakan mesin pertumbuhan tanpa kehilangan kendali pada inflasi dan stabilitas moneter? Jika kebijakan ini dikelola dengan baik, targeting tepat, koordinasi fiskal moneter berjalan, transparansi dijaga, dan exit strategi jelas, maka 200 triliun ini bisa menjadi bahan bakar pertumbuhan ekonomi baru. Namun jika salah arah, kebijakan ini bisa menjadi bumerang yang menimbulkan inflasi, melemahkan rupiah, dan menggerus kredibilitas institusi. Pertanyaannya, saudara sekalian, apakah kita siap menghadapi risiko demi peluang pertumbuhan lebih tinggi? Disinilah peran kita sebagai masyarakat kritis, terus mengawasi, memberi masukan, dan mendorong agar kebijakan publik selalu berpihak pada rakyat banyak. Demikian ulasan panjang kita kali ini. Jangan lupa bagikan pendapat Anda di kolom komentar, karena diskusi publik adalah bagian penting dari demokrasi ekonomi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis, tetap rasional, dan salam literasi ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.